Bad Girl itu menuliskan komentar, I will kill you Haechan. Tapi dengan sejumlah permasalahan yang ada, bukankah itu membuat kalian bertanya-tanya, mengapa di saat subunit dari NCT akan comeback, itu selalu disertai dengan hadirnya rumor-rumor Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan ngebahas tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dengan NCT. Karena baru-baru ini mereka ditimpa lagi nih dengan suatu permasalahan. Yang pertama adalah tentang YP yang menunda perilisan albumnya. Dan yang kedua adalah tentang masalah Haechan yang diteror oleh Sasaeng fans. Kalian penasaran seperti apa pembahasan selengkapnya? Wait, sebelum itu pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusulkim, follow page aku di Facebook yaitu Detektif Teori, dan follow juga Twitter aku di @yusulkim2. Pastikan untuk share video ini ke NCTzen yang lain, oke? Tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Mungkin banyak dari kalian yang mengira bahwa video ini sangat nggak layak banget untuk ditampilkan karena ini telah mengambil isu yang sangat sensitif banget. Tapi saran dari aku, lebih baik kalian menonton video ini terlebih dahulu, barulah nanti di akhir video kalian bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Apakah mendislike video ini atau mengajak yang lain untuk mereportnya. It's okay kok. Untuk pertama kita akan ngebahas nih tentang YP yang menunda perilisan albumnya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Supaya lebih jelas kita akan memulai untuk melihat kronologi awal permasalahannya. YP itu resmi debut pada tahun 2019 lalu dan hingga sekarang mereka telah merilis dua mini album yang bertajuk Take Off dan juga Take Over the Moon. Pada tahun ini mereka akan comeback dengan full album yang berjudul Awaken the World. Perilisan album tersebut rencananya akan dijadwalkan pada hari Selasa 9 Juni lalu. Namun sayang, ada sesuatu hal yang membuat perilisan album tersebut tertunda, yaitu karena kontroversi pada outfit yang dikenakan oleh dua member dari YP. Mereka adalah Winwin dan juga Kun. Pada teaser foto, Winwin mengenakan jaket dengan pin kuning di bahunya. Pada pin tersebut, terdapat tulisan dengan makna yang cukup kasar, Park and Cool Job. Begitulah tulisannya. Job adalah singkatan bahasa Inggris dari kata Jepang. Saat ini kata tersebut dianggap sebagai penghinaan etnis di antara populasi minoritas Jepang di negara lain. Sementara pada foto Kun, jaket yang dikenakannya terdapat badge dengan tulisan Agent Orange. Agent Orange adalah bahan kimia berbahaya yang dipakai oleh militer Amerika Serikat selama Perang Vietnam yang mengakibatkan masalah kesehatan serius terhadap penduduk Vietnam. Hal tersebutlah yang memunculkan kontroversi. Hingga tak butuh waktu lama, SM Entertainment langsung menghapus dua teaser foto tersebut dan menggantinya dengan foto yang sama, namun tanpa tulisan, baik di pin milik Winwin dan juga badge milik. Akibat hal ini, pada hari Selasa 9 Juni, label P mengumumkan penundaan perilisan album fisik YP Awaken the World hanya beberapa jam sebelum perilisan dikarenakan alasan kesalahan produksi. Meski demikian, YP tetap akan merilis album digital dan video musik secara online. Buat yang pengen tahu seperti apa sih pengumuman lengkap dari agensinya, perhatikan ya pengumuman dari agensi YP. Semua lagu dari album YP, Awaken the World, dan musik video untuk title track group Turn Back Time akan dirilis online pada 9 Juni. Namun, kami telah menemukan kesalahan dalam beberapa alat peraga kostum termasuk dalam album fisik. Dan karenanya, kami menunda tanggal rilis untuk album fisik karena kami perlu waktu untuk melakukan penyesuaian pada foto jaket. Pihak agensi juga menambahkan nih, kami meminta maaf atas kesalahan kami selama proses pemotretan dan mulai sekarang kami berjanji untuk memeriksa dengan teliti bahkan alat peraga kostum terkecil. Kami akan memberitahu kalian dengan pembaruan tambahan setelah tanggal rilis album fisik ditetapkan. Sekali lagi, kami mohon pengertian dari penggemar. Begitulah pengumuman dari pihak agensi. Jadi, seperti yang kalian tahu bahwa informasi awal itu mengatakan bahwa mereka tidak akan menunda perilisan musik video dari title track yang berjudul Turn Back Time. Namun faktanya, 10 menit sebelum pukul 18.00 waktu Korea Selatan, SM Entertainment mengumumkan bahwa mereka akan menunda perilisannya.
dari jam 18.00 menjadi pukul 12.00. Bukankah ini cukup aneh banget? Karena kalau kita flashback, di saat NCT 127 comeback dengan Punch, kalau nggak salah musik video Punch juga dirilis pada jam yang sama, yaitu 12.00. Ada satu fakta yang menarik dari comeback kedua subunit NCT tersebut, yaitu dibarengi dengan kontroversi. Aku rasa kontroversinya juga cukup kecil ya, tapi itu terkesan sengaja banget dibesarkan oleh pihak-pihak tertentu. Lalu kita lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu Haechan dan Saseng fans. Belakangan ini rame banget diperbincangkan bahwa si Saseng ini seperti meneror dan terus mengganggu Haechan. Seperti apa permasalahan selengkapnya? Kok bisa si Saseng ini giat banget meneror si Haechan? Seperti biasa, kita akan mulai terlebih dahulu untuk membahas kronologi awal permasalahannya. Pada Sabtu 6 Juni kemarin, Haechan menggelar live streaming melalui V-Live. Awalnya nih, siaran tersebut digelar sebagai rasa terima kasih Haechan kepada fans atas perayaan ulang tahunnya yang jatuh pada 6 Juni lalu. Dalam kesempatan tersebut, nggak hanya mengucapkan rasa terima kasih kepada para penggemar, Haechan juga mengutarakan kesulitan dan rasa stres yang ia hadapi karena ulah para Saseng. Dilansir dari Sumpi, Haechan mengatakan, apapun cara yang kamu pilih untuk mengekspresikan cinta kalian kepada kami, NCT, kami akan dengan senang hati menerimanya. Tetapi ada beberapa orang yang menunggu di luar asrama kami. Bukan hanya menunggu ke-9 anggota NCT 127, tetapi hal yang sama juga terjadi di asrama NCT Dream. Ini sangat melelahkan. Sejujurnya hal ini sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa ia bersama dengan member NCT yang lain telah melakukan pendekatan personal kepada para Saseng ini. Mereka meminta dengan baik supaya para Saseng berhenti melakukan tindakan penguntitan kepada para member NCT. Namun nyatanya hal tersebut bahkan tak membuahkan hasil apapun. Selain itu, dalam V-Live kemarin, Haechan juga mengatakan bahwa mereka sangat sulit untuk mendapatkan kenyamanan, beristirahat dengan baik, makan dan bermain bersama dengan yang lain. Ia sepertinya udah sangat muak banget dan juga sangat stres pastinya dengan ulah para Saseng ini. Ia juga telah mencoba untuk memahami mereka semua, namun ia sangat susah mengerti mengapa para Saseng melakukan hal-hal yang melanggar privasi anggota NCT. Dan akibat tindakan dari para Saseng ini, kata si Haechan nih, banyak banget tetangga mereka yang kayak komplain kepada NCT. Dan mereka hanya cuman bisa meminta maaf kepada mereka atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh para Saseng ini. Dalam video itu juga Haechan menuturkan, karena situasi seperti ini, kami tidak punya banyak kesempatan untuk bertemu penggemar kami. Jadi ketika kami kebetulan bertemu dengan penggemar di jalan, atau jika kami sedang keluar ke sebuah tempat, dan ada seseorang yang mendekat dan berkata, aku penggemar kalian, itu membuatku senang. Tetapi orang-orang tidak seperti itu. Sungguh mereka ada di situasi yang berbeda. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tahu mereka masih akan datang. Walaupun aku sudah mengatakan hal ini, tapi aku berharap mereka tidak merasa senang akan hal ini. Aku harap mereka tahu itu hal yang memalukan untuk dilakukannya. Aku ingin mereka tahu bahwa semua anggota NCT berada di bawah tekanan karena mereka. Hal yang dilakukan oleh Haechan tadi itu tidak salah, dan memang ini harus dilakukan oleh para idol yang lain. Mereka harus berani speak up supaya orang-orang ini berhenti untuk mengganggu mereka. Namun sayang banget, bukannya malah sadar, Saseng ini bahkan makin menggila dan terus melakukan hal yang bodoh, dan itu pastinya sangat mengganggu para member NCT. Kemarin dia bahkan meninggalkan komentar yang berisi tentang ancaman. Ada sebuah account yang bernama Bad Girl itu menuliskan komentar, I will kill you Haechan. Itu baru bentuk komentar saja. Mereka juga bahkan melakukan hal yang sangat parah banget, yaitu mencoba untuk memfitnah Haechan dengan menyebarkan sebuah foto yang menunjukkan bahwa Haechan terlihat seperti sedang mabuk dan juga jatuh di jalan. Gak hanya itu saja, mereka bahkan membuat sebuah chat palsu antara si Saseng dengan Haechan. Seolah-olah si Haechan ini suka dengan Saseng fans ini.
Wow, sungguh mengerikan banget dan gak kebayang kalau jadi Haechan seperti apa. Dia pasti sangat stres banget sekarang. Jadi kemarin aku juga sempat ngebaca komentar dari kalian menanggapi postingan dari Salsa yang katanya sangat senang banget karena mereka bisa melihat bagaimana ekspresi Haechan saat sedang mabuk. Guys, aku kasih tahu kalian ya, hal ini sebenarnya nggak bisa dianggap sepele dan bukan dianggap sebagai lelucon juga sih. Pasalnya nih, industri musik K-pop itu nggak sepercanda yang kalian pikirkan. Kehidupan di sana itu sangat keras banget nih. Di saat idol mabuk, mereka akan memberikan kritikan yang cukup pedas untuk mereka. Apalagi jika sampai mereka mabuk dalam keadaan menyetir. Itu lebih parah lagi. Seperti apa yang dialami oleh Youngmin ex AB6. Ia bahkan memutuskan untuk keluar dari grup dikarenakan skandal tersebut. Bukankah ini sesuatu hal yang cukup parah banget? Tapi dengan sejumlah permasalahan yang ada, bukankah itu membuat kalian bertanya-tanya? Mengapa di saat subunit dari NCT akan comeback, itu selalu disertai dengan hadirnya rumor-rumor yang padahal rumor ini cukup kecil banget, kayaknya nggak akan pernah ada sebenarnya rumor ini, tapi itu sengaja-ngaja kayak dibesar-besarkan dan seolah-olah oknum-oknum ini memukul NCT di waktu yang tepat. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Coba share opinion kalian di kolom komentar, kita diskusikan bersama karena ini juga cukup membuat aku sangat bertanya-tanya kok bisa di setiap comeback mereka itu selalu ada permasalahan, nggak pernah luput dari suatu kontroversi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yuk kalian ajak NCTzen yang lain, kita tukar pendapat kita di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa menemukan jawaban melalui diskusi. I'm Yusuf Kimamet, aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja. See you next time di video berikutnya. Goodbye.